Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Azharun Nasri. Saya mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 8 unit 1. Kali ini saya akan membuat podcast sebagai salah satu tugas dari KPM Daring Media Sosial. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada dosen DPL, yakni Ibu Nur Hanifah, SPDI MA. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Langsa. Baik, podcast saya kali ini saya akan membahas tentang mengubah kebiasaan sehari-hari untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat. Nah, di bulan puasa yang penuh berkah ini pasti setiap muslim kebiasaan sehari-harinya berubah. Salah satunya dari bangun tidur pagi karena kita melakukan ibadah sahur. Jadi dalam ibadah sahur, umat muslim melakukan persiapan dengan makan dan minum untuk berpuasa pada pagi hari sampai waktu maghrib. Seperti yang telah kita ketahui, kebiasaan itu adalah rutinitas perilaku kita yang kita lakukan secara berulang-ulang dengan teratur dan cenderung terjadi tanpa disadari. Maka dalam hal ini, tentu pada bulan Ramadan ini, sebaiknya kita harus meningkatkan diri, baik dalam hal ibadah maupun perilaku keseharian kita, terutama dengan membiasakan kebiasaan yang terjadi dalam hidup kita ini. Jadi sebagian muslim ada juga yang masih belum bisa menyesuaikan kebiasaan dirinya di antara bulan Ramadan ataupun dengan bulan di luar Ramadan. Jadi hal ini pasti menjadi hambatan ataupun masalah bagi dirinya. Apabila ia tidak segera menyesuaikan kebiasaan dirinya dalam segala aktivitas sehari-hari, maka boleh jadi segala aktivitas yang ia lakukan menjadi sia-sia saja. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ia tidak mendapatkan bekal untuk amal di akhirat nanti. Astagfirullahaladzim. Semoga kita tidak kayak gini ya teman-teman. Jadi dengan mengubah kebiasaan dalam diri kita mampu menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Apalagi kita mengubah kebiasaan hidup kita pada bulan Ramadan, pasti mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting teman-teman, kita harus tetap yakin dan selalu bersemangat untuk mengubah kebiasaan hidup kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sebagai seorang muslim, kita juga mempunyai kebiasaan harian yang sangat efektif untuk diri kita. Jadi dalam podcast ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman bahwa ada 7 kebiasaan harian seorang muslim yang sangat berguna dan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pasti penasaran dong apa itu kebiasaannya? Yang terpenting teman-teman tetap stay di podcast saya dan simak dengan benar ya, karena ini cuma 7 dan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, singkat aja ya. Langsung yang pertama. Apa itu kebiasaan yang pertama? Yakni menjalani hidup dengan mengawali segala perbuatan dengan bacaan bismillah. Terus melakukan suatu perbuatan dengan banyak-banyak bersyukur dan banyak bersabar. Yang pertama dengan bismillah. Kenapa dengan bacaan bismillah? Karena dengan membaca bismillah, segala perbuatan baik yang kita lakukan menjadi tidak terputus berkahnya. Nah, jadi kalau teman-teman mau melakukan segala perbuatan, baik itu tugas kuliah ataupun tugas sekolah ataupun pekerjaan, akan lebih bagus sebelum pekerjaannya itu dimulai dengan membaca bismillah terlebih dahulu, supaya berkahnya itu tidak terputus. Nah, kemudian ada lagi nih, apa? Dengan banyak bersyukur. Apa manfaat bersyukur? Kalau kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, maka sekecil apapun nikmat akan terasa bermanfaat bagi diri kita. Kemudian kita itu melatih diri untuk bersikap bersabar. Kenapa bersabar? Karena dengan bersabar, seberat apapun masalah yang menghadang, maka akan terasa ringan. Nah, dengan 3 sifat kebiasaan tersebut, mari kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal itu pasti akan berdampak sangat besar pada kebiasaan diri kita. Maka daripada itu, mulai melakukan 3 perbuatan sederhana tersebut. Yakini dengan membaca bismillah dalam segala kegiatan agar dimudahkan dan diberkahi segala urusan. Dengan bersyukur, membuat hati kita menjadi tentram dan bersikap sabar agar menjadi penolong kita saat menghadapi ujian hidup. Untuk kebiasaan yang kedua, itu adalah membiasakan diri kita untuk segera berbuat baik. Nah, seorang muslim jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat baik ya,
Karena dalam kehidupan sehari-hari tentu sangat banyak perbuatan yang bisa kita lakukan untuk berbuat kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri aja banyak, apalagi kepada orang lain. Nah, daripada itu, jangan pernah menunda-nunda, jangan pernah malas, dan jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada siapapun. Intinya, kalau kita mau berbuat baik kepada semua orang, insya Allah orang akan senang sama kita. Nah, udah 2 nih kebiasaannya. Lanjut yang ketiga ya. Kebiasaan yang ketiga yakni cepat memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Manusia memang tidak luput dari kesalahan, betul. Jadi ada salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, artinya gini, setiap anak Adam melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut bahwa manusia pasti buat salah, dan sebaik-baik manusia yang buat salah adalah mereka yang bertaubat. Udah tahu kan? Bertaubat. Jadi kamu yang telah melakukan perbuatan yang salah, marilah sama-sama kita untuk segera memohon ampun dan meminta pertolongan kepada Allah dengan cara bertaubat kepadanya. Dan pesan yang paling penting kepada seluruh muslim yang bertaubat yakni adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Makanya teman-teman yang bertaubat jangan pernah putus asa dan tetap semangat dan yakin serta berperilaku baik sama Allah. Insya Allah pasti Allah akan memberikan jalan terbaik buat kita. Semoga dengan segera memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala meridhoi perbuatan kita dan menggantikannya dengan kebiasaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, untuk kebiasaan yang keempat yakni harus bersemangat dalam belajar, karena merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang muslim yang berilmu pasti mendapat derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Tapi ingat, kalau kita sudah berilmu, kita juga harus mengutamakan adab ya. Karena adab lebih tinggi daripada ilmu. Dan dengan bersemangat belajar mencari ilmu juga merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita sebagai seorang muslim untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat di sekitar kita, pasti orang yang mempunyai ilmu pasti kebiasaan hari-harinya itu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Nah, sekarang tinggal kamu lihat dan mulai hari ini kamu bisa bandingkan dengan kebiasaan kamu. Aku kira-kira kebiasaan orang yang berilmu apa enggak ya? Nah, kalau belum berilmu, silakan diubah mulai dari sekarang ya. Semangat. Oke teman-teman, ini adalah kebiasaan kelima, yakni bekerja keras untuk masa depan. Apabila kita selalu membiasakan bekerja untuk masa depan, insya Allah akan memberikan kepada kita bahwa yang lebih utama itu adalah akhirat daripada dunia. Bekerja keras untuk masa depan akhirat kita, maka akan mendorong dan melatih kita membiasakan untuk melakukan segala perbuatan dengan ikhlas dalam beramal. Ini memang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi kalau kita sudah kerja, kita utamakan itu kerjanya itu untuk akhirat. Bukan berarti yang dunia kita tinggalkan. Yang dunia tetap kita kerjakan, tetapi kalau bisa diseimbangkan dulu. Dan lebih baik yang akhirat lebih diutamakan. Nah, ini adalah kebiasaan yang keenam, yakni senantiasa melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri menjadikan kita waspada terhadap segala perilaku yang kita lakukan loh teman-teman. Evaluasi diri juga akan mendorong kita agar berhati-hati dalam bersikap, supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Ketika kita melakukan sesuatu, maka ingatkan bahwa Allah pasti melihat kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu baik yang nampak ataupun yang tidak nampak oleh manusia, kita harus selalu ingat bahwa aku ini diawasi loh sama Allah. Aku ini diawasi sama Tuhanku. Jadi dengan membiasakan perbuatan evaluasi diri, maka insya Allah kita akan disibukkan dengan mengoreksi kesalahan diri kita sendiri dan tidak sibuk mengurusi urusan orang lain atau mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Bila kebiasaan ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita, pasti kita akan banyak mendapatkan teman daripada lawan. Jadi jangan sibuk dengan aib orang ya. Lebih bagus kita mengurusi diri kita sendiri dan kita tidak mengurusi orang lain, terutama aibnya. Jangan buka-buka aib orang lain karena itu tidak bagus. Ingat ya teman-teman. Nah, ini adalah kebiasaan yang terakhir. Apa itu kebiasaan yang terakhir?
kebiasaan yang terakhir adalah segera mempersiapkan bekal di kehidupan akhirat. Jadi hadisnya dari hadis riwayat Ad-Daqaq, yakni Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang banyak mengingat mati, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal, yakni disegerakannya taubat, hati yang qanaah, dan rajin beribadah. Kita semua pasti tahu bahwasannya segala perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita harus menjadikan penasihat tidak bersuara bagi kita adalah peristiwa kematian. Nah, kematian ini adalah menurut saya adalah nasihat yang tidak bersuara. Kalau mati enggak membuat hati kita tergerak untuk mendekatkan diri kepada Allah, boleh jadi hati kita itu telah mati. Maka segera banyak-banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir, umur kita selama dunia ini waktunya sangat singkat. Rata-rata kita hidup berapa tahun ya? Coba teman-teman pikir. 100 tahun? Enggak. 90 tahun? Enggak juga saya rasa. Yang paling tepatnya mungkin 60 sampai 70 tahun saja. Jadi kalau kita udah tahu kalau hidup ini cuma 60 sampai 70 tahun saja, mengapa kita harus berbuat jahat ya? Mengapa kita harus menzalimi orang lain? Betul nggak? Coba kita pikir, sekarang umur kita udah berapa? Jadi tinggal berapa tahun lagi kira-kira umur kita itu sampai ke tahun 60 ataupun 70 tahun. Boleh kita pikirkan sama-sama ya teman-teman. Coba muhasabah sendiri masing-masing di rumah. Yuk. Jadi dengan mengetahui bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara dan setiap yang bernyawa pasti akan mati, maka akan membuat kita selalu berhati-hati dalam menjalani hidup dan akan membuat kita selalu meminta ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Karena kebiasaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar dari solusi masalah hidupnya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Untuk lebih jelasnya, kamu boleh lihat di dalam Al-Quran juz 28 surat Talaq ayat 2 sampai 3. Disimak ya. Kamu boleh cek tuh, pasti benar. Nah, teman-teman, itu tadilah 7 kebiasaan seorang muslim yang efektif buat kita. Maka kalau kalian mau mengubah diri kamu ataupun mau mengubah hidup kamu, coba melakukan hal-hal kebiasaan yang itu, mulai dari hal kecil. Maka insya Allah kebiasaan tersebut akan tertanam pada diri kita. Demikian beberapa langkah seorang muslim untuk mengubah kebiasaan dalam hidupnya. Apabila kita mampu melakukan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah akan menjadikan hidup kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kunci dari perubahan tersebut adalah niat atau tekad yang kuat, serta selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kemudahan dan kekuatan dalam segala perbuatan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itulah tadi podcast saya. Mungkin dalam podcast saya tadi terdapat banyak kesalahan pengucapan maupun perkataan. Sama aja ya. Demikian barangkali. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada dosen IPL yakni Ibu Nur Hanifah SPDI MA dan Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Langsa. Sekian dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pendengar saya mohon maaf. Saya Rizky Azharun Nasri pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.